Oranje Ternate merupakan bagian dari sejarah dan budaya Ternate, khususnya Ternate dengan pengaruh kolonial Belanda. Makam ini beserta makam-makam lainnya di kawasan tersebut menjadi saksi bisu tentang kehadiran dan kehidupan orang-orang Eropa, terutama Belanda di Ternate pada masa lalu. Benteng Oranje yang dulunya adalah benteng militer Belanda juga digunakan sebagai tempat pemakaman untuk orang-orang Eropa, termasuk militer, istri dan keluarga mereka. Susana Descartes adalah salah satu individu yang dimakamkan di Benteng Oranje. Ia adalah bagian dari kelompok yang Belanda pernah menetap di Ternate. Makam ini memberikan wawasan tentang kehidupan dan pengaruh orang-orang di Belanda yang ada di Ternate, termasuk bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal dan bagaimana budaya mereka meninggalkan jejak di wilayah tersebut. Sayangnya, kawasan pemakaman di Benteng Oranje termasuk makam Susana Descartes tampak kurang terawat. Kondisi ini membuat beberapa wisatawan yang datang dari Belanda turut prihatin. Yang kedua, meriam. Meriam di Benteng Oranje merupakan salah satu cagar budaya nasional di Ternate, memiliki makna sejarah yang penting. Meriam ini berfungsi sebagai alat pertahanan untuk melindungi benteng dan memperkuat kekuasaan kolonial. Benteng Oranje yang awalnya dibangun oleh Portugis dan kemudian dikuasai oleh Belanda memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah dan ekspansi kekuasaan kolonial. Meriam yang ada di benteng ini menjadi bukti sejarah penggunaan meriam sebagai alat untuk mempertahankan dan mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut. Yang ketiga, tahanan yang diasingkan. Tahanan yang diasingkan di Benteng Oranje di Ternate, Maluku Utara adalah bekas dari Sultan Palembang yang diasingkan oleh Belanda setelah terjadi pemberontakan di Palembang. Tahanan ini adalah simbol kekalahan Sultan Palembang dan kekuasaan Belanda atas wilayah tersebut. Benteng Oranje sendiri memiliki sejarah panjang sebagai benteng Portugis, kemudian menjadi benteng Belanda dan memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah di masa penjajahan. Benteng ini dulunya adalah benteng milik Portugis, kemudian diambil alih oleh Belanda yang kemudian dinamakan Benteng Oranje. Setelah terjadi pemberontakan di Palembang, Sultan Palembang diasingkan ke Ternate, Maluku Utara dan ditahan di Benteng Oranje. Pengasingan ini menunjukkan kekalahan Sultan Palembang dalam melawan penjajahan Belanda dan juga sebagai cara Belanda untuk mengendalikan wilayah dan kekuasaan di Palembang. Yang keempat adalah lonceng. Lonceng bisa digunakan untuk memberi tanda bahaya atau peringatan kepada penduduk atau pasukan di dalam benteng. Lonceng juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh, misalnya untuk menyampaikan pesan atau perintah. Lonceng bisa digunakan dalam berbagai upacara atau ritual, baik yang berbau agama maupun sosial. Lonceng juga bisa digunakan untuk menandai waktu tertentu, misalnya tanda waktu masuk atau keluar dari benteng. Benteng Oranje sendiri adalah benteng bersejarah di Ternate yang dibangun oleh Portugis, kemudian diambil alih oleh Belanda. Benteng ini memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah di masa penjajahan, dan lonceng yang ada di sana mungkin juga menjadi bagian dari sistem pertahanan dan komunikasi benteng tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu museum. Di Benteng Oranje Ternate, Maluku Utara yang disebut Museum Rempah memiliki tujuan untuk menjadi pusat dokumentasi, data dan informasi tentang rempah di Indonesia. Museum ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Selain itu, Benteng Oranje sendiri berfungsi sebagai markas VOC untuk mengontrol perdagangan rempah seperti cengkeh dan pala di Maluku. Museum ini menjadi tempat untuk menyimpan dan menampilkan berbagai artefak, dokumen, dan informasi terkait sejarah rempah-rempah di Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Nilai sejarah Benteng Oranje memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Maluku melawan kolonialisme dan menjadi tempat untuk belajar tentang sejarah perdagangan rempah-rempah di Indonesia.